Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pina Hidayanti, NIM 2306019005 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Tadris IPA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengangkutan pada tumbuhan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kapitas Selekta IPA yang diampu oleh Ibu Feni Widianti, MPD. Untuk pokok pembahasan dari materi tersebut, yang pertama adalah sistem transportasi pada tumbuhan, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi transportasi pada tumbuhan, yang terakhir ada pengangkutan hasil fotosintesis. Perlu kita ketahui sebelumnya mengenai tumbuhan yang baik atau tanaman yang baik itu berasal dari komponen-komponen yang baik pula, atau bisa disebut dari tanah yang subur. Nah, di sini terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 58 yang isinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Artinya, dan tanah-tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Maksud tanah yang baik di ayat tersebut adalah tanah yang subur, di mana tanah tersebut secara sains terdapat berbagai komponen yang terkandung dalam tanah tersebut. Tanah yang baik akan berfungsi sebagai media tanaman untuk tumbuh. Unsur hara yang terdapat di dalam tanah salah satunya berasal dari hujan yang diturunkan dari langit. Air hujan akan menjaga kelembapan tanah dan membuat tanah menjadi baik untuk pertumbuhan tanaman. Jadi dari sini dapat kita ketahui bahwa antara ilmu sains dan ilmu agama ada hubungannya atau saling berkaitan. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada sistem transportasi pada tumbuhan. Di sini ada dua cara. Yang pertama, secara ekstravaskuler. Nah, transportasi ekstravaskuler itu merupakan pengangkutan di luar berkas pembuluh. Pengangkutan ini bergerak dari permukaan akar menuju ke berkas pembuluh. Transportasi ekstravaskuler dibagi menjadi dua. Yang pertama ada transportasi apoplas, yang artinya masuknya air tanah secara difusi bebas atau transfer pasif melalui semua bagian hidup dari tumbuhan, yaitu dinding sel dan ruang antar sel. Kemudian transportasi apoplas dapat terjadi di semua bagian akar kecuali endodermis. Yang kedua ada transportasi simplas. Transportasi simplas adalah bergeraknya air tanah dan zat larut melalui bagian hidup dari sel tumbuhan. Contohnya sitoplasma dan vakuola dari suatu sel-sel lain. Transportasi simplas ini perpindahan terjadi secara osmosis dan transport aktif. Transportasi simplas ini yaitu sel rambut akar ke sel parenkim korteks, sel endodermis, sel varisikel, dan ke dalam xilem. Selanjutnya ada sistem transportasi pada tumbuhan secara intravaskuler. Transportasi intravaskuler adalah pengangkutan di dalam berkas pembuluh. Pengangkutan ini bergerak melalui berkas pembuluh dari akar menuju bagian ke atas tumbuhan. Nah, bagaimana sih caranya? Yang pertama dimulai dari akar sampai ke daun bermula dari xilem. Akar ke xilem batang menuju xilem tangkai daun dan xilem tulang daun. Tulang daun mengandung ikatan pembuluh. Kemudian yang kedua dari xilem tulang daun, air masuk ke sel-sel bunga karang pada mesofil. Kemudian yang ketiga, air dan garam-garam mineral tersebut akan digunakan dalam proses fotosintesis dan transportasi. Di sini dijelaskan bahwa teori transportasi intravaskuler dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teori vital, yang kedua ada teori
Dixon-Joly, kemudian ada teori tekanan akar. Nah, dalam teori vital, teori ini menyatakan bahwa perjalanan air dari akar menuju daun dapat terlaksana karena adanya sel-sel hidup. Kemudian teori Dixon-Joly menyatakan bahwa naiknya air ke atas karena tarikan dari atas, yaitu ketika daun melakukan transpirasi. Yang ketiga yaitu teori tekanan akar. Teori tekanan akar ini menyatakan air dan mineral naik ke atas karena adanya tekanan akar. Kemudian proses transportasi intravaskuler dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada proses osmosis, yang kedua ada proses difusi, kemudian yang ketiga ada proses transport aktif. Apa sih yang dinamakan dengan proses dari osmosis itu? Proses osmosis yaitu perpindahan air melalui membran permeable selektif dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang rendah ke bagian yang konsentrasinya tinggi. Nah, kemudian proses difusi itu apa? Proses difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian konsentrasi yang tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Yang ketiga ada proses transport aktif. Proses transport aktif itu apa sih? Pengangkutan zat dengan bantuan energi. Sumber energi yang digunakan berasal dari ATP dan ADP. Nah, kemudian kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua. Faktor-faktor yang mempengaruhi transport pada tumbuhan. Untuk yang pertama yaitu ada daya hisap daun atau tarikan transpirasi. Nah, ini merupakan proses penguapan air melalui mulut daun atau stomata. Proses ini menyebabkan sel daun kehilangan air dan timbul tarikan terhadap air yang ada pada sel-sel di bawahnya. Untuk faktor yang kedua yaitu kapilaritas batang. Pengangkutan air melalui pembuluh kayu atau silem terjadi karena pembuluh kayu silem tersusun seperti rangkaian pipa-pipa kapiler. Dengan kata lain, pengangkutan air melalui silem mengikuti prinsip kapilaritas. Daya kapilaritas disebabkan karena adanya kohesi antara molekul air dengan air dan adhesi antara molekul air dengan dinding pembuluh silem. Baik kohesi maupun adhesi ini menimbulkan tarikan terhadap molekul dari akar sampai ke daun secara bersambungan. Nah, untuk faktor yang ketiga ada tekanan akar. Akar tumbuhan menyerap air dan mineral baik siang maupun malam. Pada malam hari ketika transpirasi sangat rendah atau bahkan nol. Sel-sel akar masih tetap menggunakan energi untuk memompa ion-ion mineral ke dalam silem. Dorongan getah silem ke arah atas ini disebut tekanan akar atau root pressure. Kemudian tekanan akar juga menyebabkan tumbuhan mengalami gutasi, yaitu keluarnya air yang berlebihan pada malam hari melalui katup pelepasan atau hidatoda pada daun. Biasanya air yang keluar dapat kita lihat pada pagi hari berupa tetesan atau butiran air pada ujung-ujung helai daun rumput atau pinggir daun kecil herbal atau tumbuhan tak berkayu dikotil. Seperti kalau misal kita pagi-pagi lihat tumbuhan kan itu ada airnya. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian untuk pokok pembahasan yang terakhir ada pengangkutan hasil fotosintesis. Sebelumnya harus kita ketahui fotosintesis itu apa. Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Di sini dapat kita ketahui bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen dan membutuhkan karbon dioksida. Dalam Al-Quran terjadi atau terdapat proses terbentuknya oksigen. Disebutkan dalam Quran surat Yasin ayat 80.
yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Yang artinya yaitu Tuhan menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Ayat ini bercerita tentang warna pohon, yaitu akhdar atau hijau. Ilmu pengetahuan modern menyebut zat hijau daun dengan istilah klorofil, yaitu aktor yang melakukan fotosintesis pada tumbuhan. Tanpa klorofil, tumbuh-tumbuhan tak akan mampu berfotosintesis dan selanjutnya menghasilkan oksigen. Kita kembali lagi ke pembahasan yang terakhir, yaitu pengangkutan hasil fotosintesis. Pengangkutan hasil fotosintesis atau proses pengangkutan bahan makanan dalam tanaman disebut juga sebagai translokasi. Translokasi merupakan pemindahan hasil fotosintesis dari daun atau organ tumbuh penyimpanan ke bagian lain tumbuhan yang memerlukannya. Jaringan pembuluh yang bertugas mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan adalah flum atau pembuluh tapis. Aspek dari translokasi flum diantaranya adalah, untuk yang pertama ada jalur translokasi. Gula dan bahan organik lainnya terkonduksi melalui tumbuhan di dalam flum, yang secara khusus disebut elemen penyaring. Elemen penyaring menunjukkan variasi adaptasi struktural yang membuatnya cocok untuk transportasi. Kemudian yang kedua ada pola translokasi. Bahan-bahan ditranslokasikan di dalam flum dari sumber atau area suplai fotosintet. Nah, menuju sins atau area metabolisme atau penyimpanan fotosintet. Sumber biasanya berupa daun matang dan sins berupa organ-organ seperti akar dan muda dan daun muda dan buah. Yang ketiga ada bahan-bahan yang ditranslokasikan di dalam flum. Zat-zat yang ditranslokasikan utamanya berupa karbohidrat, dan sukrosa merupakan gula yang paling banyak ditranslokasikan. Getah flum juga berisi molekul organik lainnya seperti asam amino, hormon, dan ion anorganik. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.